Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gerakan sosial. Gerakan sosial muncul karena adanya pertentangan antara masyarakat, di mana biasanya kebijakan itu bersifat diskriminatif. Masyarakat yang merasa tertindas, merasa hak-hak mereka dibatasi, merasa kebebasan mereka dibatasi, itu akan mengekspresikan keresahan mereka, kegelisahan mereka dengan tuntutan sebuah perubahan yang mendasar pada suatu tatanan masyarakat yang biasanya ini diaplikasikan pada kebijakan-kebijakan sosial yang berlaku di suatu negara. Pada kalangan akademisi, gerakan sosial ini dijelaskan menggunakan pendekatan teori konflik. Seperti kita tahu, teori konflik yang cukup populer, yaitu yang dijelaskan oleh Karl Marx. Karl Marx sendiri menjelaskan teori konflik didasarkan pada pertentangan antara mereka yang memiliki modal atau tuan tanah yang menggunakan istilah borjuis melawan mereka para buruh yang merasa hak mereka tidak diberikan sepenuhnya atau biasa kita sebut dengan kalangan proletar. Pertentangan antara borjuis dan proletar sendiri sebenarnya adalah gambaran kecil di mana sebuah tatanan masyarakat itu bersifat tidak adil. Ketidakadilan yang dialami oleh kalangan proletar sendiri yang menjadi titik awal Karl Marx mencetuskan teorinya, di mana Karl Marx sendiri menginginkan sebuah sumber daya yang bisa disalurkan atau didistribusikan secara merata. Itu untuk gerakan sosial. Tetapi tidak semua pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa dikatakan gerakan sosial. Gerakan sosial sendiri sebenarnya memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah adanya massa atau masyarakat yang sifatnya banyak secara kuantitas banyak. Ciri yang kedua adalah adanya tujuan bersama. Tujuan bersama sendiri sifatnya adalah konsensus dari kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan. Dan ciri yang ketiga adalah adanya ruang lingkup wilayah. Biasanya perjuangan masyarakat yang dilakukan melalui gerakan sosial itu sifatnya lokal. Bersifat lokal dan bisa juga bersifat meluas, akan tetapi esensi dari gerakan sosial sendiri itu akan lebih baik jika ada konsentrasi massa di situ. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan nanti akan melebar, karena dengan melebarnya suara masyarakat itu akan memunculkan suatu istilahnya titik tawar yang lebih tinggi di mana masyarakat itu berada. Dan mereka pada dasarnya yang menginginkan perubahan tersebut. Seperti itu. Ciri selanjutnya adalah adanya strategi yang dijalankan dalam gerakan sosial. Strategi ini sendiri menuntut adanya kepatuhan atau ketaatan di masyarakat atau kelompok gerakan sosial sendiri. Apabila masyarakat tidak bisa menjalankan strategi yang sudah ditentukan, itu sifat dari gerakan sosial sendiri itu akan lemah karena tidak ada dorongan yang kuat dari segi kolektivitas kelompok itu sendiri. Nah, dalam teori gerakan sosial lama atau biasa disebut dengan Old Social Movement, di dalamnya terdapat beberapa teori. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori yang terdapat dalam
gerakan sosial lama. Teori ini adalah teori mobilisasi sumber daya. Teori mobilisasi sumber daya yang menjadi fokus perhatiannya adalah hal-hal teknis di mana para pengikutnya lebih memperhatikan hal tersebut ketimbang bagaimana gerakan sosial itu muncul. Itu lebih dikesampingkan. Selanjutnya, yang dimaksudkan sumber daya dalam teori ini itu mencakup 3 hal, yaitu man atau orang, yang bisa kita artikan para pengikut organisasi, dan yang kedua adalah metode atau cara atau strategi di mana gerakan sosial ini muncul. Gerakan sosial itu harus dilandaskan pada strategi yang jelas. Dengan adanya strategi yang jelas, akan lebih mengorganisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan di internal organisasi tersebut. Dan yang sumber daya yang ketiga adalah money atau uang. Uang di sini lebih diarahkan untuk kemaslahatan bersama atau untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan organisasi. Dalam teori ini juga dijelaskan gerakan sosial dalam 2 arti. Yang pertama dalam arti sempit dan yang kedua dalam arti luas. Dalam arti sempit, gerakan sosial sifatnya legal formal atau bisa dikatakan lembaga-lembaga yang sudah berbadan hukum dan juga bisa dikatakan lembaga-lembaga pengusaha organisasi. Sedangkan dalam arti luas, gerakan sosial sendiri mencakup komunitas-komunitas, lembaga LSM non-formal yang sifatnya lebih bebas dan terbuka. Keterbukaan ini sendiri memungkinkan akses yang lebih banyak dari eksternal organisasi. Nah, berbicara tentang organisasi, ada 2 hal yang mempengaruhi sumber daya organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Dalam faktor internal, manajemen organisasi sendiri sangat berpengaruh. Manajemen di sini diartikan proses input, maupun proses output, di mana organisasi ini sendiri beroperasi secara adaptif atau menyesuaikan. Jadi semua proses yang terjadi di organisasi sendiri itu harus adaptif terhadap semua situasi, kondisi yang ada di masyarakat. Nah, dan faktor yang mempengaruhi sumber daya yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah budaya politik. Berbicara budaya politik, masyarakat sendiri memiliki beberapa pandangan terhadap politik ini dan bisa dikategorisasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah budaya politik apatis. Budaya politik apatis sendiri, masyarakat bersifat masa bodoh terhadap semua dinamika politik yang ada di tempat mereka tinggal. Yang kedua adalah budaya politik mobilisasi. Budaya politik mobilisasi sendiri sebenarnya masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang politik, tentang kepedulian tentang kebijakan di mana mereka tinggal, akan tetapi karena ada hal lain yang mereka urus atau mereka kerjakan, itu mereka sedikit tidak peduli dengan perkembangan politik yang ada. Sebenarnya secara kemampuan mereka mampu. Secara kemampuan mereka bisa menganalisis, akan tetapi tidak diejawantahkan ke dalam tindakan nyata gitu. Nah, yang selanjutnya adalah budaya politik aktif. Budaya politik aktif ini ya seperti namanya, di mana masyarakat
dikondisikan secara ideal, semua masyarakat aware terhadap perkembangan politik, semua masyarakat dapat memberikan kritik, dapat memberikan saran yang sifatnya konstruktif, dan aspirasi mereka itu disampaikan dengan cara-cara yang benar. Aspirasi masyarakat itu disampaikan dengan cara yang benar, melalui lembaga yang benar, melalui saluran yang benar. Nah, seperti itu. Yang faktor eksternal yang kedua adalah struktur peluang politik. Struktur peluang politik ini sendiri itu sebenarnya menjelaskan di mana kondisi kepemimpinan suatu negara. Secara garis besar, kepemimpinan dibedakan menjadi dua, yaitu yang otoriter dan yang demokratis. Kepemimpinan yang otoriter atau yang sifatnya tertutup itu membatasi aspirasi dari masyarakat, membatasi masukan-masukan dari masyarakat, dan sifat pemimpin yang otoriter sendiri itu lebih memaksakan kehendak pribadi pemimpin dalam menetapkan sebuah kebijakan. Dan yang kedua adalah kepemimpinan yang demokratis. Kepemimpinan demokratis sendiri lebih terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap kritik, saran, dan yang pasti hak-hak masyarakat sendiri bisa lebih diperhatikan karena ada interaksi antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin. Dan yang faktor eksternal ketiga adalah dinamika organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini sendiri dapat dibagi ke berbagai macam tujuan. Karena banyaknya organisasi di masyarakat sendiri itu memiliki tujuan-tujuan masing-masing. Misal organisasi masyarakat yang sifatnya keagamaan, organisasi masyarakat yang sifatnya pelestarian lingkungan, organisasi kemasyarakatan yang memperjuangkan hak buruh, organisasi kemasyarakatan yang melindungi kaum adat terpencil, seperti itu, dan banyak lagi contohnya. Nah, organisasi kemasyarakatan ini sendiri itu dapat mempengaruhi internal gerakan sosial karena memungkinkan adanya kerjasama antara organisasi kemasyarakatan yang sudah ada dengan gerakan sosial yang muncul. Nah, itu nanti bisa saling berkolaborasi. Dan selanjutnya, faktor yang eksternal yang keempat adalah organisasi tandingan. Dalam memperjuangkan sebuah perubahan itu biasanya tidak hanya dari satu golongan saja yang memperjuangkan perubahan. Karena biasanya dalam suatu masyarakat yang bersifat plural itu berbagai macam ideologi bercampur jadi satu di situ dan memungkinkan kelompok-kelompok lain itu muncul. Organisasi tandingan ini sendiri itu turut mempengaruhi sumber daya yang diperoleh oleh internal organisasi gerakan sosial. Karena organisasi tandingan yang pada dasarnya sama, akan tetapi mereka mengeluarkan atau juga mengumpulkan sumber daya yang berbeda-beda. Jadi sumber daya yang mereka dapatkan itu sangat berpengaruh terhadap sumber daya yang akan kita dapatkan juga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya dan kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan yang lain. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.